Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan video ketiga dari seri sistem persamaan linear. Nanti video pertama terkait dengan pendahuluan akan saya share di sini, saya tunjukkan di sini nanti. Dan video kedua terkait dengan matriks, terkait dengan pembahasan Gauss Jordan itu akan saya taruh di sini nanti. Oke, nah seperti yang saya bahas di video kedua, bahwa video kedua itu adalah cara bagaimana kita mencari solusi dari SPL, sistem persamaan linear. Dan solusinya kan ada tiga kemungkinannya. Ada solusi tunggal, solusi tak hingga, dan solusi yang tidak ada, gitu, tak punya solusi. Gitu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu kemarin di menit-menit terakhir dari video kedua udah saya kasih tahu ciri-cirinya bagaimana ya, ciri-ciri bagaimana. Nah, ini ada kasus ini kita mencoba untuk mengidentifikasi ketika yang di video 2 kan koefisiennya itu tidak dalam bentuk variabel ya. Jadi misalnya ini kan 1, 2, min 3, 3, min 1, 5, 4, 1, 7 misalnya ya, 7Z. Nah, kayak gitu semua tuh. Nah, ini koefisiennya kita buat menjadi sebuah variabel gitu. Ada variabelnya gitu. Nah, variabel ini bisa diisi kapan saja. Bisa diisi kapan saja. Nah, apakah nanti SPL ini bersolusi tunggal atau banyak solusi atau tidak memiliki solusi, itu tergantung variabel yang kita isi di sini. Nah, pertanyaan yang muncul adalah pada nilai K berapa sedemikian sehingga tidak mempunyai penyelesaian, tepat mempunyai satu penyelesaian, dan mempunyai tak hingga penyelesaian. Nah, kita akan bahas di sini sebagai latihan, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Jadi kita diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut, yaitu X2Y min 3Z sama dengan 4, 3 min Y plus 5Z sama dengan 2, 4X plus Y plus K kuadrat min 14Z sama dengan K plus 2. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka jadi seperti ini. 1, 2 min 3, 4, 3 min 1, 5, 2, 4, 1 K kuadrat min 14 sama K plus 2 gitu ya. Nah, nanti yang kita operasikan yang bagian ini depan nih, yang kita bikin jadi 1, 1, 1. Ini nggak usah jadi 1 ya, ini nggak usah jadi 1. Ini tetap jadi 1, 1 gitu. Nanti sini 0, 0, di sini 0, 0, di sini tidak harus. Oke. Yuk, kita mulai. Langkah pertama, karena pada baris pertama sudah terdapat 1, jadi enak nih. Ini nggak perlu diotak-atik. Yang kita perlu otak-atik ini loh, yang kedua sama yang ketiga ini. Yang kedua sama yang ketiga. Nah, yang kedua ini kita perhatikan dia 3, 1, berarti kan 3 ini B2 dikurangi 3 kali B1 gitu ya. Atau kita ubah dalam bentuk ini juga boleh, min 3R1 misalnya, min 3R1 ditambah R2 itu juga boleh, atau R2 kurangi min 3R1, kan tadi saya bilang itu sama dengan R2 ya. Nah, jadinya nih min 3 kurangi 3 itu kan 0, terus dan seterusnya dioperasikan jadi 0, min 7, 14, min 10 gitu ya, min 10. Nah, terus bagian bawah ini kita juga harus bikin 0 nih, 4 nih. Nah, kemudian dilanjut penyederhanaan pada baris ketiga dengan operasi min 4 R1 plus R3 sama dengan R3-nya. Jadi min 4 ini, min 4 R1. Jadi ini dikurangi, ditambah dia, tambah min 4 R1 gitu ya. Berarti kan min 4, min 8 sama 12. Ini berarti min 16 gitu ya. Nah, udah 4, 0, dan seterusnya jadilah ini. Nah, ini min 7 ini harus kita bagi min 7, jadi nanti biar 1, min 2, dan seterusnya gitu kan, kita bagi aja dia, nah, tuh, kali min 7 dibagi 7 ya, dibagi min 7 ya, jadi kan 1, min 2, 10/7 gitu. Nah, sekarang yang bagian bawah kita operasikan sama yang baris ketiga ini, baris kedua ini, baris kedua, yaitu selanjutnya kita sederhanakan baris ketiga dengan operasi 7R2, 7, nah min 7 ditambah 7, 0 kan, nah tinggal ini nanti. Tinggal ini jatuhnya adalah K min 2 kuadrat, K kuadrat min 2 ini menjadi ini. Oke, ini adalah bentuk Gauss-nya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi sebenarnya, cuman ini tidak perlu. Di sini kasusnya adalah udah jadi Gauss kayak gini, maka K kuadrat min 16 K min 4 sama dengan ini jadi sama dengan Y min 2Z sama dengan 10/7 dan seterusnya. Dari sini K kuadrat min 14 ini, khusus yang ini, kita bisa ubah dia dalam bentuk ini. Oke ya, ini adalah bentuk akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini. Oke.
Nah, lanjut. Kita akan membahas terkait dengan tidak ada penyelesaian. Oke, kapan dia tidak memiliki penyelesaian? Jika K sama dengan min 4, K min 4 sama dengan 0 atau K sama dengan 4, maka jika disubstitusikan ke persamaan ketiga, diperoleh ini 0, 8Z min 1 sama dengan 0. Mengingat sifat sembarang bilangan jika dikalikan 0 akan kembali 0, maka nilai dari 8Z min 1 mempunyai tak hingga kemungkinan, ya kan? Ya kan, jadi kemungkinan jadi tak hingga nih. Tak hingga gitu. 0 sama dengan 0, Z-nya tuh berapa aja sama dengan 0. Jadi Z-nya tuh dari tak hingga negatif ke tak hingga positif itu sama dengan 0. Sama dengan 0, jadi tak hingga, maksudnya banyak sekali kemungkinannya, karena dikalikan berapapun dia hasilnya tetap 0. Dapat dimisalkan misalnya N-nya sama dengan 8Z min 1, jadi 8Z1 ini sama dengan N, maka 8Z sama dengan N per 1, jadi sini nanti jadi N per 1, Z sama dengan. Nah, untuk sembarang bilangan N, akibatnya sistem persamaan linear tersebut mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Jadi Z-nya ini memiliki tak hingga banyak penyelesaian gitu. Oke. Ya ini aja, karena dia 0, 0, 0, 0, maka nilai Z-nya ini kan tak hingga kan penyelesaiannya gitu. Karena dia tak hingga ya sudah. Jadi dia tak hingga penyelesaian. Terus yang ini, jika K plus 4Z min 1 sama dengan 0, maka ini kalau misalnya teman-teman bingung, kalian bisa lihat ini loh. Nah, ini nih. Ini. Nah, jika K plus 4Z min 1 sama dengan 0, maka K plus 4Z sama dengan 1 kan? Nah, berarti Z-nya sama dengan 1 per K plus 4, dengan K tidak sama dengan min 4. Nah, kenapa jika K tidak sama dengan min 4, maka ketika min 4 plus 4 kan 0, jadi tidak terdefinisikan ya. Dari persamaan di atas, sistem tersebut akan konsisten mempunyai solusi baik tunggal ataupun banyak. Jika nilai dari K tidak sama dengan min 4, dari pernyataan di atas dapat sebelumnya, jika kita menginginkan sistem tersebut mempunyai solusi tunggal, maka haruslah K-nya tidak sama dengan min 4 atau 4. Gitu ya. Min 4 atau 4. Nah, sedangkan jika kita menginginkan sistem tersebut tidak mempunyai solusi, maka haruslah, ini maksudnya min 4 sampai 4, bukan atau ya. Tidak sama dengan min 4 sampai 4. Nah, jika kita menginginkan sistem tersebut tidak mempunyai solusi, berarti maka haruslah 3 sama dengan min 4. Maksudnya min 4,4 gitu. 4,4. Nah, gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah SPL tersebut akan tidak mempunyai solusi jika K sama dengan min 4. SPL tersebut tidak akan mempunyai tak hingga solusi jika K sama dengan 4. SPL tersebut akan mempunyai solusi tunggal jika K tidak sama dengan min 4 atau 4 gitu ya. Atau 4 gitu. Gitu. Nah, makanya dari sini kita bisa melihat kalau misalnya K-nya sama dengan min 4, berarti dia tidak mempunyai solusi, maka satu tidak mempunyai solusi ya kalau misalnya dia 4. Nah, kalau misalnya dia mau tunggal, maka harus dari min 4 ke 4 gitu. Jadi kalau misalnya 0. Jadi dari min 4 ke 4, dari misalnya kita masukkan angka 0 di sini, berarti kan 1 per 4 sudah ketemu. Nanti ada solusi tunggalnya gitu. Oke, jadi ini misalnya min 4 ini tidak kita masukkan, adanya adalah 3, 2, 1 gitu. Min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Oke. Nah, udah ketemu teman. Nah, habis itu kita bahas di sini. Ini adalah hasilnya tadi, kesimpulannya. Nah, berikutnya. Tentukan pemecahan sistem persamaan tak linear untuk sudut-sudut yang tak diketahui, alfa, beta, gamma. Nah, ini secara konsep sama aja. Sin A, dan seterusnya, cos B, dan seterusnya. Ini sama aja X, Y, Z. Kita anggap aja gitu ya. Dengan alfanya adalah A sampai 2Pi dan semuanya sampai 2Pi ya. Dan 0 sama dengan gamma. Dan ini apa namanya? Gammanya adalah dari 0 sampai Pi. Gitu. 0 sampai Pi. Nah, khusus di gammanya ya. Oke, kalau kita perhatikan bentuk sistem persamaan tak linear di atas tidak jauh beda ya. Ini kita bisa ubah dalam bentuk ini. Nah, kita selesaikan ini menjadi 1 ya. Diubah menjadi 1. Habis itu 1 di sini kita 4-nya kita kalikan ini. R1-nya jadi 0. Terus seperti ini. Nah, sekarang udah jadi kayak gini. Nah, udah jadi 1, 1, 1. Lanjut sampai semuanya jadi ini. Oke.
Nah, dari sini kita bisa ubah dalam bentuk Gauss-Jordan-nya. Oke, 100. Tujuan kita tuh adalah ini. Bagi teman-teman tuh kalau misalnya gini aja, sering aja dilatih operasinya, maka kalian akan tahu bagaimana melakukan ini secara lebih cepat gitu ya. Ini sudah. Habis itu ya udah dioperasikan, berarti kan 1 sama dengan 1, ini adalah sin alfa sama dengan 1, cos beta sama dengan min 1, tan sama dengan 0 kan gitu. Nih. Nah, untuk persamaan pertama dengan 0 alfa 2pi, maka nilai alfa yang memenuhi adalah alfa sama dengan 90 derajat. Alfa 90 derajat kan 1. Oke, sedangkan untuk persamaan cos beta yang memenuhi min 1 adalah, dan tan gamma yang 0, nilai beta dan gamma yang memenuhi yaitu berturut-turut 180 derajat. Jadi 180 derajat dari cos beta adalah cos 180 derajat adalah min 1 ya, teman-teman udah tahu. Dan ini kan tan alfa sama dengan 0. Berarti untuk dia sama dengan 0 ya udah 0 derajat. Untuk tan gamanya adalah 0 derajat. Mengingat ini. Dan selesai. Oke. Nah, di video ini saya kasih tips teman-teman. Jadi ada sebuah website namanya adalah Matrix Calculator. Teman-teman bisa cari aja Matrix Calculator. Oke. Ini Matrix Calculator, nanti teman-teman bisa mencari ini find determinant dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bahas ini, kita bahas ini self-check system linear equations. Itu taruhlah di sini misal 1 juga 2. Terus habis di misalnya kita kurangi ya, kita bisa kurangi di sini. Nah, kedua habis itu 4 3 1 misalnya 5 3 1 1. Nah, bisa kayak gini ya. Kayak gini, kita bisa mencari solusinya menggunakan Gauss elimination, nanti ketemu nih. Nah, ini caranya. Dijelaskan di sini hasilnya adalah iya, tapi Gauss-nya di sini. Nah, ini Gauss-nya. Oke, ini hasil Gauss-nya di sini. Gauss-nya di sini. Atau kita menuliskan dengan Gauss-Jordan juga bisa. Nah, tinggal atasnya kan tinggal 000 ini ya. Ketemu. Berarti satunya dia, duanya dia, dan seterusnya. Ya ketemu variabel-variabelnya. Oke. Nah, yang pengen saya bilang ke teman-teman, ini adalah cara cara gampang. Ini adalah cara gampang. Jadi yang pengen saya minta dari teman-teman, pastikan kalian pelajari konsepnya dulu. Pelajari konsepnya ini dulu. Operasi ini, langkah-langkah yang saya jelaskan di video 2. Jelaskan ini. Kalian pahami dulu langkah-langkahnya ini. Baru kalian paham, kalian bisa menggunakan matriks kalkulator. Gitu teman-teman. Oke. Itu saja tadi penjelasan saya terkait di video ketiga ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.